teman-teman, saya Ilma Nuranisa dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Flagbox minggu kemarin. Di sini saya akan memberi tutorial mengenai grid di CSS. Untuk materi kali ini kita mengambil referensi dari Rumah Belajar. Untuk kalian yang berminat untuk mengikuti kursus, bisa menghubungi nomor yang tertera di atas. Teman-teman yang berminat. Selain itu, untuk referensi kita juga bisa dari Witrischool atau website seperti biasanya. Kita klik aja atau kita buka di tab baru. Nah, di Witrischool ini akan diajarin perkenalan dari CSS grid-nya. Kalau ini ada kotak-kotak. Nah, kita tuh bisa bikin gitu menggunakan grid. Jadi nanti ada header, ada menu, ada main. Terus ada browser subbar. Itu artinya grid ini bisa dibuka di Chrome, Edge, Mozilla, terus Safari sama Opera. Jadi dibuka dimanapun itu bisa. Selain itu ada grid element. Grid element ini jadi kita bikin div ada 1-9. Nah, untuk ukurannya itu nanti kita bisa atur sesuai settingan kita. Ya, pokoknya gitu. Terus di sini ada yang display-nya tuh ada display grid sama display inline grid. Kalau kalian mau tahu perbedaannya, kita nanti belajar bareng-bareng perbedaannya. Selanjutnya ada grid column. Kolom itu yang garisnya vertikal. Vertikal itu yang berdiri. Jadi yang berdiri itu namanya kolom. Terus kalau yang menyamping itu namanya rows atau baris. Namanya horizontal. Tapi kalau buat kalian yang susah menghafal, ya horizontal itu yang garisnya miring atau tiduran. Nah, kalau kolom gap itu jarak antar kolom. Jadi kan tadi kolom yang vertikal yang berdiri. Jarak antara kolom antar kolom itu namanya kolom gap. Terus ada yang namanya row gap. Row gap itu jarak antar baris. Oke, kita bisa langsung aja ke materinya. Di sini ada yang namanya grid. Hasilnya nanti seperti yang di atas, sama kayak yang di Witrischool. Nah, sama persis. Kita bisa pencet try it yourself. Di sini ada kodenya. Kodenya ini bisa langsung di copy paste terus di Visual Studio Code, terus kalian jalankan, bisa. Untuk CSS-nya sendiri ini kita pakai CSS internal. Jadi dia di dalam satu file HTML di bagian head-nya. Kita langsung aja ke Visual Studio Code-nya, kita buat foldernya. Di sini pertemuan 9 ya. Setelah itu kita bikin file baru namanya grid1.html. Nah, kita bikin, karena aku udah punya filenya, file buat grid1 ini aku tinggal kopas. Tapi buat kalian kalau mau kopas dari Witrischool atau bikin sendiri biar sambil belajar. Kalau aku tadi bikin sendiri, tapi kan udah aku kopas. Jadi di video ini tinggal copy paste. Oke.
Untuk grid 1 ini kita bisa coba, aku udah punya filenya, kita copy, salin, terus kita tempel di Visual Studio Code di file yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah bisa kita langsung show preview. Hasilnya sama. Aku jelasin satu persatu ya dari atas. Untuk atas sendiri tuh sama kayak sinak dasar HTML, terus di text style itu namanya CSS style. Nah, di CSS ini tuh item 1 itu namanya header, terus item 2 menu, item 3 main, item 4 itu namanya right, terus item 5 footer. Nah, itu tuh nanti kita bisa dijelasin di grid containernya. Kita pakai grid area buat header, menu, main, right, footernya. Terus di grid container itu kita bikin kelas dari satu kotak itu, dari header sampai footer semuanya itu tuh namanya kelas grid container. Di situ kita setting displaynya kita pakai grid, terus kita pakai grid template area. Bagian paling penting itu ini, untuk menata grid template area. Jadi kan untuk header aku bikin 6 kolom, headernya tuh 6 kali, aku tulis 6 kali, headernya 6 kali, artinya tuh 6 kolom, seolah-olah itu ada 6 kolom gitu loh. Terus ada menu, ada 6 kan headernya ya, terus itu di baris pertama. Terus di baris kedua ada menu, main, right. Menunya sekali, mainnya itu 3 kali, right-nya 2 kali. Artinya tuh kalau menu itu dapat 1 kolom, terus mainnya aku dapetin 3 kolom, yang right-nya kita dapetin 2 kolom. Jadi itu tergantung settingan kita, seperti itu. Terus yang baris ketiga itu kan ada menu footer. Nah, menu itu kita dapat 1 kolom, terus footernya itu sisanya. Jadi menu itu dapat 2 baris tapi 1 kolom doang. Yang main itu kita dapat 3 kolom tapi cuma 1 baris. Kalau right dapat 2 kolom gitu. Nah, setelah itu kalau digeser-geser hasilnya tuh bakal kayak ngebagi sendiri gitu. Kelihatan kan kalau main itu lebih gede dibanding right, lebih lebar dibanding right, karena main itu dapat 2 kolom. Terus selanjutnya ada yang namanya grid container, terus ada tanda div. Itu artinya kelas grid container yang div itu ini ngatur per divnya. Jadi kan ada header, ada div header, ada menu. Nah, itu tuh diatur per kotaknya gitu. Di sini ada background colornya biskuit atau coklat muda, terus text align-nya tuh center. Text align itu tengah gitu loh, gaya paragrafnya. Ini backgroundnya itu coklat muda. Terus di sini ada yang namanya padding. Apa sih padding itu? Padding itu kalau nggak tahu kita coba aja ya. Nah, kalau kita kecilin paddingnya itu lebih kecil kayak rempet gitu, artinya padding itu jarak di dalam kotakan itu, jarak antara baris sama tulisan, batas sama tulisan itu ada jaraknya. Nah, kita bisa atur pakai padding. Setelah itu ada font size. Kalau font size itu ukuran tulisan yang ada di dalam kotakan. Aku pakai 30 pixel biar kelihatan. Terus ada kita bikin ID tengah. ID tengah itu untuk
H1 ID tengah, text align-nya center. Untuk di H1 itu kita pakai ID tengah terus judulnya. Terus kita jelasin div-nya. Div-nya kan tadi namanya grid container yang kelas itu. Kita tulis kelas grid container, terus kita bikin div. Kita bikin div lagi 5 div karena 5 item. Contoh ya, div kelas 1 item 1 itu kan namanya header. Nah, di atas itu aku udah namain item 1 grid areanya header. Terus header itu tadi aku jelasin di grid template area, headernya 6 kolom. Lanjut kayak item 2 nanti namanya itu menu. Menu itu nanti udah aku jelasin, udah aku kenalin di item 2 grid area. Terus di menunya itu tadi aku udah kasih 1 kolom 2 baris. Ya kayak gitu berlanjut. Coba kalian pahami dikit-dikit logikanya biar kalian tuh nyambung gitu. Setelah itu kita lanjut di grid elemen. Untuk grid elemen sendiri ini cuma beda dikit sama yang tadi. Kalau grid 1 tadi kita kan pakainya itu grid template area. Kalau ini pakainya grid template kolom. Terus jadinya kayak gitu. Kalau udah kita bikin file baru aja namanya grid element, tambahkan HTML. Karena di sini aku udah punya file buat grid elemennya, aku tinggal copy paste dari file yang aku punya. Kita langsung aja show preview. Hasilnya kayak gitu ya teman-teman. Sama kayak tadi kita pakai struktur dasar HTML dulu. Hasilnya sama, cuma bedanya warna aja, dan warna itu bisa disetting sesuka kalian. Sama kayak tadi kita pakai internal CSS. Untuk grid container itu nama kelas yang dari kotakan itu nama kelasnya grid container. Terus kita pakai displaynya display grid. Terus grid template column kita pakai auto. Apa sih yang namanya auto? Auto tuh kayak misal ya, dia tuh otomatis terbagi. Misal satu layar itu 15, jadi kita autonya 3 kali. Jadi mereka tuh terbagi satu auto, satu kolom itu 5, karena tadi layarnya 15. Intinya tuh dia terbagi rata antara kolom 1 sampai 3, karena kita bikin autonya 3 kali. Jadi kalau misal mau dibikin auto tambah 1, autonya 4 kali, nanti dia bakal otomatis terbagi 4. Coba aja kita tambah autonya 4 kali, kita tulis auto 4 kali, dia akan terbagi otomatis satu layar itu kolomnya ada 4. Kita bisa coba-coba aja biar kita tuh paham apa yang dimaksud dengan auto, terus kita bisa tahu ukuran yang pas tuh kayak seberapa. Terus ada background color tuh buat border itu kayak biru, kan aku pakainya blue, kita fokus ke warna biru, itu namanya background color. Terus ada padding udah yang aku jelasin kayak tadi. Setelah itu kita pakai grid item. Kelas grid item itu dia ngatur satu kelas.
atau perkotakannya itu diatur yang namanya grid item. Pakai background color biskuit atau coklat muda. Nah, bisa dilihat coklat muda ya, kita pakai. Terus habis itu border 1 pixel solid. 1 pixel itu ukurannya, solid itu buat kelihatan atau enggaknya. Misal solidnya dihapus, nah enggak kelihatan. Kalau solidnya dikasih, dia kelihatan garisnya. Terus ada brown, itu warna garisnya. Terus ada font size, ukuran font, ada text align center, ada padding 20 pixel, font size, ukuran tadi. Setelah itu kita bisa di bodinya, karena kelasnya tadi grid container, kita bikin div, terus kita itu kenalin kelas sama dengan grid container. Nah, kalau udah kita bikin div lagi sampai 9 kali, karena kita bikin 9 angka, 9 kotak. Nah, kita bikin div sampai 9. Kalau udah, nanti di per divnya itu dikasih kelas namanya grid item, karena perkotakannya diatur di CSS namanya kelas grid item. Sampai situ semoga kalian paham ya. Kalau kurang paham bisa belajar di rumah belajar atau di pause video ini sampai kalian paham. Misal tadi autonya diganti 2 bisa, jadi nanti ada 2 bagian. Berarti kita udah belajar mengenai grid element. Sekarang kita bikin inline grid. Inline grid itu sama aja sebenarnya, cuma dia namanya displaynya inline grid. Kalau tadi grid, sekarang displaynya inline grid. Kita bikin filenya dulu, inline grid HTML. Kita bisa copy paste dari file sebelumnya. Terus kita ganti aja displaynya jadi inline grid. Udah jadi, cuma kayak ganti displaynya aja. Kita bisa langsung show preview. Nah, kalau tadi kan kayak auto dia terbagi. Nah, kalau inline grid itu hasilnya kayak gitu, cuma kecil terus kotakan. Jadi kayak autonya tuh kita juga bisa atur mau berapa, 4 kali, 5 kali, 2 kali, itu terserah kita. Tapi dia nggak satu layar, dia cuma satu kotak kecil itu namanya inline grid. Hasilnya kayak yang di bawah itu. Cuma kecil. Kalian udah paham kan bedanya? Kalau kita pakai grid itu luas gitu, satu layar, tapi kalau pakai inline grid itu kecil segitu. Padahal bedanya cuma di display grid sama inline grid. Kita lanjut ke materi. Di sini ada yang namanya grid column atau kolom. Grid column itu garis vertikal atau garis yang berdiri, itu namanya kolom. Yang berdiri itu kolom. Terus ada yang namanya grid rows. Rows itu garis yang horizontal atau garis yang menyamping. Biar kalian paham, itu garis yang tidur lah, garis tidur itu namanya rows atau baris. Nah, ada grid gaps. Gaps itu yang namanya jarak.
kayak yang tadi udah aku jelasin di depan. Kalau column gap berarti jarak kolom, kalau row gap berarti jarak baris. Caranya gimana? Kita bakal belajar mengenai column gap. Pertama column gap dulu. Column gap berarti jarak antar kolom. Kita bisa copy paste atau salin dari file sebelumnya, cuma ditambah elemen atau properti column gap sama value-nya. Nah, kita tambahin column gap sama kayak yang di browser. Kita kasih value atau ukurannya, terserah kita. Kita show preview. Nah, kalau kolom itu jarak antar kolom kayak gitu. Jadi antar kolom 1, 2, dan 3 itu ada jaraknya. Jarak, kalau mau dikasih jarak ya kasih column gap. Antara kolom 1 dan 2, 2 dan 3. Terus kalau mau diperbesar ya tambahin lagi aja ukurannya. Terserah kalian, bisa disetting semau kalian. Biar kelihatan aku kasih 50 pixel. Kalau udah, kita lanjut ke row gaps atau jarak antar baris. Jarak antar kolom udah, kita lanjut ke jarak antar baris. Sama kayak column gap, cuma diganti namanya row gap. Kita bikin filenya dulu, row gap HTML. Kita kasih keterangan row gap, terus value dari row gap itu. Kita show preview. Nah, itu ada jaraknya. Antar kolom itu nggak ada jaraknya, tapi antar baris ada jaraknya sesuai apa yang udah kita kasih value di code-nya. Kalian udah tahu bedanya antara column gap sama row gap. Terus gimana kalau kita mau ngasih kolom sama row gap bersamaan? Namanya kita kasih gap. Jadi ada kata gap atau elemen properti gap, terus kita kasih value, ada 2 value, 1 value buat baris, 1 value lagi buat kolom. Kita bikin file baru aja dulu. Setelah itu kita copy paste aja dari file yang sebelumnya. Terus kita edit yang column gap tadi jadi gap. Nah, jadi ada jarak, tapi karena itu aku kasih 1 value doang, berarti antara jarak kolom sama baris itu sama. Tapi misal kita kasih 2 value, itu bisa tinggal tambahin aja di depannya. Yang pertama itu buat ngatur baris, jarak baris. Yang kedua itu ngatur jarak kolom. Ini aku kasih 10 pixel
sama 50 pixel biar kelihatan bedanya antara jarak kolom sama jarak baris. Kita bisa show preview apa yang udah kita bikin di CSS Grid 1 tadi, grid elemen. Kalian juga udah tahu bedanya antara grid sama inline grid. Nah, sampai situ dulu kita belajarnya, tapi kalian jangan berhenti belajar, karena di luar sana tuh masih banyak yang harus kita tahu, dan di luar sana tuh masih banyak yang lebih tahu dari kita. Kita bisa belajar loh dari manapun. Kita tuh nggak usah lihat atau mandang status sosial mereka, karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga kita bisa bertukar kemampuan, bertukar ilmu, begitu. Terima kasih. Terus aku saranin buat kalian jangan dengerin lagu galau, karena kalian akan ikutan galau. Mending dengerin lagu yang bersemangat, biar hari-hari kalian berwarna. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dunia